pertumbuhan. Ini mudah-mudahan nanti ditutup di akhir tahun 2020 ini dengan cukup manis. Nah, baik, kita pengen tahu sekarang seperti apa kesiapan daerah. Kalau kita lihat Balikpapan misalnya, kalau dari data statistik tadi, yang paling kena dampak itu adalah pekerja di sektor perdagangan dan pertambangan. Kalau Balikpapan tidak punya pertambangan, tentu perdagangan akan sangat berdampak. Tapi di sisi lain, di 2021 itu kita juga punya harapan terkait dengan kelanjutan IKN. Balikpapan tentu juga akan mendapatkan imbas. Kita pengen mendengar seperti apa kondisi di Kota Balikpapan sepanjang tahun 2020 dan persiapan Balikpapan di tahun 2021. Sudah ada bersama kita Wali Kota Balikpapan, Bapak Haji Rizal Effendi. Untuk itu kami persilahkan kepada Pak Rizal untuk memberikan paparan terkait apa yang kita diskusikan di kesempatan pagi hari ini, terutama di kondisi di Kota Balikpapan di 2020 dan jelang 2021. Silakan Pak Rizal. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Mudah-mudahan suaranya bisa diterima karena mulai tadi suaranya putus-putus. Ya, jelas kalau Pak Rizal jelas, Pak. Ya, gitu. Jelas di Kaltimpos belum tentu jelas di lain. Ya, mudah-mudahan jelas. Ya, Mas Wiji. Tergantung jaringannya juga, tapi mudah-mudahan ini jelas. Oke, makasih Mas Wiji. Pertama, selamat ulang tahun yang ke-33 bagi Kaltimpos, ya alma mater saya begitu. Ya, mudah-mudahan tetap eksis itu karena media cetak tidak gampang lagi. Kita berhadapan dengan sekarang dunia yang berubah, media sosial. Jadi tentu ini tantangan tersendiri bagi media cetak begitu. Yang kedua ya tentu kita berdoa 2021 kita bisa lebih maju lagi. Tapi saya melihat judul diskusi kita itu memang Impos terlalu optimis. Kan dibilang tim akan melejit setelah pandemi. Yang pertama yang perlu kita catat betul bahwa sampai sekarang belum ada yang bisa memprediksi apakah 2021 itu pandemi COVID-19 akan mereda atau bertambah. Walaupun kita punya secercah harapan kalau nanti vaksinasi itu berjalan lancar, harapan kita memang bisa menurunkan angka terkonfirmasi positif ya COVID-19-nya sehingga kita bisa lebih fokus kepada pemulihan ekonomi. Tapi menurut saya tidak bisa serta-merta ekonomi akan melejit. Kita kan semua ekonomi situasi ekonomi yang di global, di dunia, secara nasional maupun daerah semuanya kan jatuh berdarah-darah sehingga tidak mungkin langsung bisa bangkit yang sesuai harapan, sehingga ini memerlukan upaya keras dari semua pihak sekalian. Ya seperti itu, dan saya ingin gambarkan saudara sekalian COVID-19 ini termasuk di Balikpapan juga lagi naik nih, kita angka rata-rata tiap harinya konfirmasi positifnya sampai 50 orang. Ya, kita sudah di atas 5.000 orang dan yang meninggal dunia sudah hampir 250 orang, kemudian orang dokter yang meninggal juga. Dan kita tahu ya COVID ini memberi dampak yang sangat luas dalam sektor kehidupan, termasuk sektor paling penting dalam kehidupan kita yaitu sektor ekonomi. Nah, saya ingin gambarkan memang seperti ini sudah disampaikan juga tadi dari statistik dari Pak Aswin, Pak Peda, ya Balikpapan itu masih beruntung pertumbuhan ekonominya di tahun 2020 itu masih ada di atas 0 begitu, masih plus. Berdasarkan sumber dari Bank Indonesia, kita pertumbuhan ekonominya masih di atas 1,8 sampai 2,3% ya. Ini kita beruntung karena di Balikpapan masih ada proyek perluasan kilang Pertamina, ya, DMP itu yang memang tidak mengalami penurunan walaupun masa pandemi COVID-19 ini. Jadi kan itu proyek yang bernilai
5 miliar US dollar kan akan menyerap tenaga kerja sampai 20 sampai 25 ribu. Nah, ini saat bangunannya tengah berlangsung dan kita sangat diselamatkan dengan proyek itu. Walaupun ada juga tantangannya proyek yang ini lagi memasuki masa puncak ini karena jumlah tenaga kerjanya banyak, sebagian datang dari luar, maka bersamaan dengan itu juga angka COVID-nya juga naik gitu. Walaupun yang perlu kita ketahui para pekerja dari luar itu ya sukanya melaksanakan swab-nya di Balikpapan. Nah, swab di Balikpapan, dia bisa tinggal di hotel, nah hotelnya terisi, tapi ketika dia positif, maka positifnya di Balikpapan, saudara sekalian. Kalau positif ekonomi ya baik, ini positif COVID, jadi menambah angka COVID kita, gitu. Nah, proyek itu kan masih berlangsung, jadi itu masih membuat harapan ya luar biasa, sehingga Balikpapan masih memproyeksikan pertumbuhan ekonomi di 2021 itu di antara 3,6 sampai 4,6%, saudara sekalian. Tapi kita juga mudah-mudahan ini catatan kita, saudara sekalian, dampak COVID ini membuat hampir 8.000 pekerja kehilangan pekerjaan, terutama di sektor perdagangan dan jasa. Kan dari segi Balikpapan ini kan memang andalan PAD-nya adalah dari misalnya perhotelan dan MICE ya Pak ya. Restoran ya begitu. Nah, sektor itu kan sangat terpukul begitu, hotel sangat terpukul, sehingga kita juga membuat kebijakan-kebijakan di perhotelan, misalnya kita melakukan relaksasi terhadap pajak daerah, hotel dan restoran, ya penundaan pembayaran. Kemudian mau tidak mau kita juga bekerja sama meminta rekomendasi dari BNPB, ada sejumlah hotel di Balikpapan menjadi tempat isolasi COVID begitu. Jadi ada yang karantina, ada yang isolasi. Jadi ada beberapa hotel kita rekomendasi ya untuk menerima pekerja-pekerja yang terkonfirmasi yang harus di karantina atau yang sudah isolasi, tapi dikawal oleh tim Satgas kita gitu supaya perhotelan kita bisa tumbuh. Kalau tidak ini hancur sekali kita gitu sekalian. Itu yang kita memang kita hadapi sekarang ini begitu. Jadi dengan proyek kilang itu masih membantu Balikpapan begitu. Sampai Balikpapan juga sangat tergantung dengan kegiatan ekonomi Kalimantan Timur dan daerah-daerah tingkat 2 lainnya. Karena kan sejumlah kegiatan usaha di Balikpapan itu sebenarnya supporting terhadap pertambangan, ya, perkebunan, itu supporting di perusahaan-perusahaannya ada di Balikpapan begitu. Jadi kalau kegiatan misalnya tadi digambarkan pertambangan, perkebunan itu mempunyai prospek naik, maka juga sangat membantu juga ekonomi Balikpapan gitu. Nah, ini yang menjadi tantangan kita. Mudah-mudahan benar bahwa dengan vaksinasi nanti di awal tahun, dan apalagi kemarin sudah diberi semangat lagi digratiskan dan Jokowi, vaksinnya tidak jadi bayar sebagian tapi sudah digratiskan semua. Nah, sehingga ini benar-benar bisa mempercepat kita pemulihan COVID-nya, sehingga kita bisa masuk di pemulihan ekonomi, saudara sekalian. Nah, nanti kita dengarlah para pakar ekonomi, ada Pak Haji Sofyan, gambarannya begitu. Dan mudah-mudahan kita bisa bangkit. Jadi tahun 2021 itu bisa menjadi tahun pemulihan ekonomi, walaupun juga investasi pemerintah tidak bisa banyak juga. Jadi kan kalau investasi pemerintah dari APBD Balikpapan itu juga terjadi penurunan dulu, kita bisa mencapai 3 triliun. Ya 3,1, terakhir ini kita membuat APBD 2021 hanya 1,9 triliun gitu, karena kita tahu sendiri kan
pendapatan terbesar dari APBD kita, baik APBD Kaltim, APBD daerah tingkat 2 itu kan dari transfer pemerintah pusat, terutama dari DBH, dana bagi hasil migas dan pajak. Dan terakhir kan untuk Balikpapan saja dipotong 257 miliar di akhir tahun, di saat kita ini membutuhkan betul dana, tahu-taunya Menteri Keuangan dengan manisnya dalam tanda petik begitu memangkas ya DBH kita, terutama DBH Kaltim, masuk DBH Balikpapan kena 257 miliar. Menurut saya ini yang perlu kita perjuangkan yang mulai dulu, tapi tidak pernah berhasil. Harusnya ya DBH ini kita harusnya diberlakukan seperti daerah provinsi yang sudah lama kecil itu seperti Aceh dan Papua. Kita berjuang seperti itu, tapi sampai sekarang tidak berhasil. Nah, kebetulan Pak Gubernur juga ketua Asosiasi Daerah Penghasil Migas, dan nanti minggu ini kan akan ada pertemuan di Bali. Kalau bisa masuk Bali begitu, karena Bali sudah memperketat ya dengan rapid gen gitu. Nah, harus ini diperjuangkan betul sekalian gitu agar kita bisa memperbaiki penghasilan kita dari DBH, karena DBH kita selalu, kita kan kalah dengan Papua dan Aceh dalam hal formulanya. Yang kedua juga yang perlu perjuangan kita Pak Aswin adalah pajak Pak. Pajak kan banyak sekali. Dari Ciptaker ya Pak ya, imbas? Ya, pajak itu kan banyak sekali perusahaan-perusahaan yang bergerak tambang, perkebunan, tapi kantor pusatnya kan di Jakarta. Jadi kan pajak penghasilannya, ya PPh-nya itu banyak di Jakarta. Harusnya dibayar di kita, sehingga kita ini itu bisa dapat dari bagi hasil pajaknya lebih besar, begitu DBH pajaknya bisa lebih besar gitu. Nah, yang harus kita waspadai juga adalah Undang-Undang Cipta Kerja itu, karena Undang-Undang Cipta Kerja itu bisa banyak juga karena sebagian perizinan ya kebijakan itu ditarik ke pusat gitu. Ini harus kita waspadai juga. Ya, salah satu yang sekarang saya duduk di pengurus APEKSI, Asosiasi Pemerintah Kota, adalah mencermati beberapa kebijakan yang bisa tergerus dengan Undang-Undang Cipta Kerja. Di satu pihak Undang-Undang Cipta Kerja ini baik untuk mempermudah investasi, tapi kita juga menangkap adanya pengurangan kewenangan daerah. Ini juga bahaya karena akan berimbas terhadap celah fiskal kita gitu. Ini juga yang harus mendapat perhatian kita bersama begitu. Ya. Saya kira itulah yang ingin saya sampaikan sekilas, dan terima kasih sekali lagi, selamat ulang tahun Kaltim Pos. Saya bersama Sekretaris Bapeda Balikpapan Bu Murni. Kalau nanti saya sela-sela ada pertanyaan, kebetulan saya ada yang tamu, saya minta Bu Murni mewakili saya. Tapi kalau nanti tidak ada, saya akan mengikuti gitu. Terima kasih Mas Wiji. Baik. Dan sumber lainnya Pak Aswin, terima kasih Bu Dr. Yusniar. Wah, semangat kita lihat Ibu gitu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Rizal sudah memberikan paparan, gambaran bagaimana kondisi Kota Balikpapan. Menyambung dari Balikpapan, kita akan beri kesempatan ke